Selamat datang di video kami hari ini. Kita akan membahas tentang strategi bertahan dan hidup layak dengan gaji 4 juta rupiah di tahun 2026. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola gaji yang terbatas untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Jadi, simak video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan bermanfaat tentang manajemen keuangan dan strategi hidup layak. Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami dan dapat membagikan video ini dengan teman-teman Anda yang membutuhkan. Kita semua menyadari bahwa sistem hidup di tahun 2026 telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi hidup kita adalah inflasi dan kenaikan biaya hidup. Dalam situasi seperti ini, memiliki gaji 4 juta rupiah per bulan bisa menjadi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita harus mengakui bahwa tekanan sosial juga memainkan peran besar dalam menentukan gaya hidup kita. Media sosial misalnya, seringkali memuat konten tentang gaya hidup mewah dan konsumsi berlebihan yang dapat membuat kita merasa tidak cukup jika tidak memiliki barang-barang tertentu atau tidak melakukan aktivitas tertentu. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan tidak bahagia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan bahwa biaya hidup di kota-kota besar terus meningkat. Biaya sewa rumah, makanan, transportasi, dan lain-lain semakin mahal, sehingga membuat kita harus berhemat dan bijak dalam mengelola gaji kita. Kita harus membuat prioritas dan memilih antara kebutuhan dan keinginan yang tidak selalu mudah. Dalam situasi seperti ini, kita perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengelola gaji kita dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Kita perlu memahami bahwa hidup layak tidak hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang memiliki keseimbangan dan kepuasan dalam hidup. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan bagaimana kita dapat mengalokasikan gaji kita dengan bijak, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu, dan meningkatkan pendapatan kita. Kita juga perlu memahami bahwa tekanan sosial dan gaya hidup konsumtif dapat mempengaruhi keputusan kita dalam mengelola gaji. Kita perlu memiliki disiplin dan komitmen untuk mengelola gaji kita dengan bijak, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan realistis. Dengan demikian, kita dapat mencapai hidup yang lebih layak dan bahagia, meskipun dengan gaji yang terbatas. Setelah kita membahas tentang realitas sistem hidup di tahun 2026 dan tekanan sosial, sekarang mari kita lanjut ke strategi praktis untuk mengelola gaji 4 juta rupiah per bulan. Salah satu strategi efektif yang dapat kita terapkan adalah pembagian pos anggaran gaji. Pembagian pos anggaran gaji adalah metode untuk membagi gaji kita menjadi beberapa kategori, sehingga kita dapat memprioritaskan kebutuhan dan mengalokasikan dana dengan efektif. Berikut adalah contoh pembagian pos anggaran gaji yang dapat kita gunakan. Biaya hidup pokok, 50% dari gaji, yaitu 2 juta rupiah per bulan. Biaya hidup pokok meliputi biaya makan, tempat tinggal, listrik, air, dan kebutuhan dasar lainnya. 2. Tabungan dan investasi. 20% dari gaji, yaitu Rp800.000 per bulan. Tabungan dan investasi sangat penting untuk mempersiapkan masa depan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. 3. Biaya transportasi dan komunikasi, 10% dari gaji, yaitu Rp400.000 per bulan. Biaya transportasi dan komunikasi meliputi biaya bensin, tol, pulsa, dan biaya lainnya yang terkait dengan mobilitas dan komunikasi. 4. Hiburan dan rekreasi, 5% dari gaji,
yaitu Rp200.000 per bulan. Hiburan dan rekreasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan mengurangi stres. 5. Biaya lain-lain. 15% dari gaji, yaitu Rp600.000 per bulan. Biaya lain-lain meliputi biaya yang tidak terduga, seperti biaya medis, biaya perawatan, dan biaya lainnya. Dengan menggunakan pembagian pos anggaran gaji ini, kita dapat memprioritaskan kebutuhan dan mengalokasikan dana dengan efektif. Namun, perlu diingat bahwa pembagian pos anggaran gaji ini hanya sebagai acuan, dan kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kita masing-masing. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam mengelola gaji, seperti menghindari hutang dan utang, membuat anggaran yang realistis, menggunakan teknologi untuk memantau pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan mencari sumber pendapatan tambahan. Dengan menerapkan strategi praktis ini, kita dapat mengelola gaji Rp4 juta per bulan dengan efektif dan mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Setelah kita membahas strategi praktis untuk mengelola gaji Rp4 juta per bulan, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan keuangan, yaitu mengubah cara menabung di fase gaji terbatas. Menabung adalah salah satu kegiatan yang paling penting dalam mengelola keuangan, karena dapat membantu kita mencapai tujuan jangka panjang dan menghadapi situasi darurat. Kita semua tahu bahwa menabung itu penting, namun banyak dari kita yang masih kesulitan untuk melakukannya, terutama ketika gaji kita terbatas. Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara menabung kita agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memulai dari yang kecil. Jangan berpikir bahwa kita harus menabung sejumlah besar uang setiap bulan, karena itu dapat membuat kita merasa terbebani dan akhirnya tidak menabung sama sekali. Sebagai gantinya, kita dapat memulai dengan menabung sejumlah kecil uang setiap bulan, misalnya Rp50.000 atau Rp100.000. Jumlah ini mungkin tidak terlalu besar, namun itu sudah cukup untuk memulai dan membentuk kebiasaan menabung. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sistem auto debit atau auto transfer untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening gaji kita ke rekening tabungan kita secara otomatis setiap bulan. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang lupa menabung atau tidak memiliki uang untuk menabung. Kita juga perlu mempertimbangkan untuk menggunakan metode 50-30-20 dalam menabung. Metode ini berarti bahwa 50% dari gaji kita digunakan untuk biaya hidup pokok, 30% untuk kebutuhan lain-lain, dan 20% untuk menabung dan investasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memastikan bahwa kita memiliki sejumlah uang yang cukup untuk menabung dan mencapai tujuan keuangan kita. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan untuk menghindari biaya-biaya yang tidak perlu dan mengalokasikan uang kita dengan lebih efektif. Misalnya, kita dapat mempertimbangkan untuk mengurangi biaya makan di luar atau biaya hiburan dan mengalokasikan uang kita untuk kebutuhan yang lebih penting. Dengan cara ini, kita dapat memiliki sejumlah uang yang lebih banyak untuk menabung dan mencapai tujuan keuangan kita. Dalam mengubah cara menabung kita juga perlu mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi keuangan yang ada saat ini. Misalnya, kita dapat menggunakan aplikasi mobile banking atau aplikasi keuangan lain-lain untuk memantau keuangan kita dan melakukan transaksi dengan lebih mudah. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan layanan keuangan online untuk melakukan investasi atau menabung dengan lebih mudah. Dengan mengubah cara menabung kita dan menggunakan strategi yang lebih efektif, kita dapat mencapai tujuan keuangan kita dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, kita perlu mulai sekarang juga dan tidak menunda-nunda lagi. Dengan disiplin dan komitmen, kita dapat mencapai apa yang kita inginkan dan memiliki hidup yang lebih layak dan bahagia.
Setelah kita membahas strategi praktis untuk mengelola gaji 4 juta rupiah per bulan, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam mencapai hidup yang lebih layak, yaitu definisi gaya hidup cerdas dan hidup layak. Gaya hidup cerdas dan hidup layak adalah dua konsep yang sangat terkait erat dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Gaya hidup cerdas merujuk pada kemampuan untuk mengelola sumber daya yang tersedia, baik itu waktu, uang, atau energi, dengan efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik tanpa harus mengorbankan keseimbangan dan kualitas hidup. Hidup layak, di sisi lain, adalah tentang mencapai standar hidup yang memadai, di mana kita dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki kemampuan untuk menikmati hidup dengan lebih baik. Hidup layak bukan hanya tentang memiliki banyak uang atau materi, tetapi juga tentang memiliki keseimbangan dalam aspek-aspek hidup, seperti kesehatan, hubungan, dan kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Dalam konteks gaji 4 juta rupiah per bulan, hidup layak memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih teliti. Kita perlu memprioritaskan kebutuhan dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif, sehingga kita dapat mencapai standar hidup yang memadai. Gaya hidup cerdas juga memainkan peran penting dalam mencapai hidup layak, karena kita perlu memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien, serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijak. Oleh karena itu, definisi gaya hidup cerdas dan hidup layak sangat terkait erat dengan kemampuan untuk mengelola sumber daya, memprioritaskan kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijak. Dengan memiliki gaya hidup cerdas dan hidup layak, kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup, bahkan dengan gaji yang terbatas. Kita dapat memiliki keseimbangan dalam aspek-aspek hidup, serta memiliki kemampuan untuk menikmati hidup dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, definisi gaya hidup cerdas dan hidup layak adalah tentang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efektif, memprioritaskan kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijak, sehingga kita dapat mencapai standar hidup yang memadai dan memiliki keseimbangan dalam aspek-aspek hidup. Setelah kita membahas tentang strategi praktis untuk mengelola gaji 4 juta rupiah per bulan, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan tentang kesalahan-kesalahan fatal yang harus dihindari dalam pengelolaan keuangan. Dalam mencapai hidup yang layak dan bahagia, kita perlu menyadari bahwa ada beberapa kesalahan yang dapat menghambat kemajuan kita dan bahkan menyebabkan kita mengalami kesulitan keuangan. Kesalahan fatal pertama yang harus dihindari adalah tidak memiliki anggaran yang jelas dan realistis. Banyak orang yang tidak membuat anggaran atau membuat anggaran yang tidak sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan dan kekurangan dana untuk kebutuhan yang lebih penting. Anda dapat menghindari kesalahan ini dengan membuat anggaran yang jelas dan realistis, mempertimbangkan semua pendapatan dan kebutuhan Anda, dan memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan yang lebih penting. Kesalahan fatal kedua adalah menghabiskan uang untuk gaya hidup konsumtif. Banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Anda dapat menghindari kesalahan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas Anda, memilih untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Kesalahan fatal ketiga adalah tidak memiliki tabungan dan investasi yang cukup. Banyak orang yang tidak memiliki tabungan dan investasi yang cukup, sehingga mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk menghadapi situasi darurat atau mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Anda dapat menghindari kesalahan ini dengan membuat rencana tabungan dan investasi yang jelas, mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas Anda, dan memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk menghadapi situasi darurat dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.
Kesalahan fatal keempat adalah mengambil hutang yang tidak perlu. Banyak orang yang mengambil hutang yang tidak perlu, sehingga mereka memiliki beban keuangan yang berat dan sulit untuk dibayar. Anda dapat menghindari kesalahan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas Anda. Memilih untuk mengambil hutang hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting, dan memiliki rencana yang jelas untuk membayar hutang tersebut. Dengan menyadari kesalahan-kesalahan fatal ini, Anda dapat menghindari kesulitan keuangan dan mencapai hidup yang layak dan bahagia. Anda dapat membuat perubahan-perubahan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan Anda, seperti membuat anggaran yang jelas dan realistis, menghabiskan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting, memiliki tabungan dan investasi yang cukup, dan menghindari hutang yang tidak perlu. Dengan demikian, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Itulah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk hidup layak dengan gaji 4 juta rupiah di tahun 2026. Dengan memahami dan menghindari kesalahan fatal finansial, kita dapat memastikan bahwa kita memiliki strategi yang tepat untuk mengelola gaji 4 juta dan meningkatkan kemampuan finansial. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan bermanfaat tentang manajemen keuangan dan strategi hidup layak. Terima kasih telah menonton video kami.